Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, dan juga Romo Didit, Romo Niko yang terkasih, para legioner yang senantiasa tekun sebagai laskar Bunda Maria. Ada suatu yang menarik ketika seseorang menderita, dia akan senantiasa mencari ibu. Banyak saat ini orang-orang sakit dan mereka semua mengeluh dan berteriak ibu, ibu. Dalam bahasa Jawa, orang-orang Jawa kalau sakit selalu mengatakan biung Allah. Biung artinya ibu dan Allah adalah Tuhan. Agak jarang saya bertemu dengan orang-orang yang sakit dan mengatakan bapak, bapak. Mengapa? Karena kita semua berasal dari ibu. Kita semua pernah ada di dalam rahim ibu. Kita semua pernah, hidup kita sangat tergantung pada ibu. Ketika tali pusat kita masih bergantung pada rahim ibu, kita makan minum juga dari ibu. Maka disinilah kedekatan dengan ibu yang di dalam rahimnya kita pernah ada di sana selama 9 bulan. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang senantiasa dirindukan oleh banyak orang. Kehadiran kita semua di dunia melalui seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan yang diperempu. Dan demikian juga Allah menggunakan cara yang sama, bahwa Dia mau berada di tengah-tengah dunia melalui seorang ibu. Keselamatan dikerjakan Allah melalui Bunda Maria. Namun hal yang sama, kedosaan hadir di tengah dunia melalui juga seorang ibu. Ketika Ibu Hawa digodai oleh setan dan akhirnya bersama suaminya Adam jatuh dalam dosa. Tetapi keselamatan melalui pula seorang ibu, dan inilah warta gembira. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria tidak hanya melahirkan Yesus, tetapi dia juga membawa Yesus ketika dalam bahaya akan dibunuh oleh Raja Herodes. Dia membawa Yesus ke Mesir. Dan bukan hanya itu, dia membesarkan Yesus dan akhirnya tetap setia kepada Yesus sampai pada penderitaannya di bawah kayu salib, seperti yang digambarkan dalam banyak hiasan patung Vita. Bunda Maria memangku jenazah Yesus sebagai ibu dari Yesus. Namun bukan hanya itu, Bunda Maria juga menjadi ibu bagi para rasul. Ketika Yesus disalib, dia mengatakan kepada ibunya, ibu, dan kepada para rasul, itu anak-anakmu. Dan kepada para rasul dia mengatakan, itu adalah ibumu. Ibu Yesus diserahkan kepada para rasul, dan sejak itu Bunda Maria mendampingi para rasul. Namun bukan hanya itu saja, Bunda Maria tidak hanya berhenti di situ saja. Bunda Maria hadir dalam kesetiaan seorang ibu. Dalam penampakan-penampakan entah di Lourdes, di Fatima maupun di Guadalupe, Bunda Maria hadir ketika dunia ini dalam keadaan kacau. Ketika
Perang Dunia Pertama dan menjelang Perang Dunia Kedua, Bunda Maria menampakkan diri di Fatima dan memberi pesan perdamaian. Dan saya yakin pada sekarang ini dalam situasi dunia kacau karena virus corona, Bunda Maria pun tetap setia kepada kita. Bunda Maria pun akan tetap berdoa untuk kita. Maka pada hari raya kabar sukacita ini kita bersama semakin menyadari betapa pentingnya kehadiran Bunda Maria sebagai ibu rohani bagi kita semua. Beberapa tahun yang lalu kita melihat seorang wanita kecil dari Kalkuta bernama Teresia. Dia datang kepada orang-orang yang miskin, menderita dan sekarat. Dan dia datang sebagai seorang ibu yang mendampingi orang-orang yang mau meninggal, supaya mereka meninggal secara manusiawi, sebagai orang-orang yang dicintai. Pada saat-saat sakratul maut ada kasih ibu di tengah-tengah kerinduan orang akan kasih. Kemarin saya membaca ada sebuah artikel yang menarik tentang bagaimana kita mesti mengadakan suatu gerakan rohani berdoa untuk orang-orang yang meninggal secara sendirian. Banyak orang yang kesepian dan meninggal secara sendirian karena dia diisolasi. Ya, korban-korban virus corona, mereka meninggal dalam kesepian karena ada dalam isolasi. Tidak ada orang yang menyertai dia. Bahkan kami para imam itu dilarang untuk memberikan sakramen minyak suci karena takut akan menularnya virus corona. Saat-saat kesendirian mereka membutuhkan kita semua. Maka marilah kita juga berdoa secara khusus untuk mereka yang ada dalam isolasi, untuk mereka yang sedang menghadapi saat-saat yang sakratul maut, untuk mereka yang membutuhkan kekuatan, dan untuk mereka yang berteriak ibu, ibu, ibu. Sebagai penutup khotbah saya, ada suatu kesaksian yang saya alami pada tahun 95 ketika saya berkunjung ke Auckland dan saya diminta mendoakan seorang yang sakit. Dia guru bahasa Inggris dari Kanada yang mengajar di Auckland, dan kebetulan dia punya pacar orang Indonesia. Maka saya diajak untuk mendoakan dia di rumah sakit. Katakanlah nama bapak ini Rek, dan Rek itu sakit kanker getah bening stadium 4. Dan ketika saya berdoa untuk dia di rumah sakit, dia sangat terharu dan sedih. Dia mengatakan, saya bukan hanya sakit badan saya, tetapi jiwa saya. Sejak kecil saya tidak merasakan kehadiran seorang ibu. Dan saya bertanya, apakah ibumu meninggal? Tidak. Ibu saya menolak saya sejak dalam kandungan. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak mau mengandung anak ini. Tetapi karena suaminya mempertahankan, maka ibu tadi mengatakan, oke, saya akan mengandung sampai dia lahir, tapi setelah itu
saya tidak akan mengurusnya dan kita cerai sebagai suami istri. Dia menceritakan bagaimana hidupnya yang hampa tanpa belian ibu, tanpa pernah ditimang-timang, tanpa pernah didekap, dipeluk dan digendong. Dan kerinduan inilah yang menyiksa dirinya. Kerinduan inilah yang membuat dia sangat menderita, sangat menyakitkan daripada kanker getah bening yang dia derita. Dan saya katakan pada Rek bahwa kami dalam Gereja Katolik percaya bahwa Bunda Maria adalah ibu bagi semua orang beriman. Maka berdoalah kepada Bunda Maria. Dan perlu diketahui bahwa Rek dia belum beragama. Dia seorang agnostis. Dan akhirnya dia mengatakan, oke, saya akan usahakan. Kebetulan di rumah sakit itu ada kapel kecil. Dan di situ ada patung Bunda Maria. Maka seminggu kemudian saya dapat surat dari Rek yang mengatakan bahwa malam itu dalam kegalauan saya datang kepada Bunda Maria. Saya berdoa di kapel. Dan saya sangat sukacita. Karena seolah-olah Bunda Maria menjawab kerinduan saya. Saya mau menjadi ibu bagimu. Dan dia mengatakan di akhir suratnya, Pastor, sekarang saya bahagia karena saya mempunyai ibu. Bunda Maria adalah ibu saya, pengganti ibu saya yang hilang dan tak pernah berperan. Ada kepenuhan dalam jiwa saya. Dan dokter rumah sakit itu menyatakan bahwa dia tidak hanya sembuh jiwanya, tapi ternyata kankernya sembuh. Ini sangat menarik. Bahwa ketika jiwanya sembuh, fisiknya pun sembuh juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira begitu banyak orang-orang yang hari ini berteriak ibu, ibu, dan ibu. Ibu yang pernah menimang, ibu yang pernah menggendong, ibu yang pernah memanjakan, ibu yang pernah menyusui. Namun kita sadar bahwa banyak juga bahwa kita semua tidak semua mempunyai ibu yang sempurna. Karena Tuhan yang hadir melalui Bunda Maria tidak hanya memberikan Yesus, tetapi memberikan bundanya. Ibu, itu semua adalah anak-anakmu. Dan dia menunjuk Bunda Maria, itu adalah ibumu. Maka bersukacitalah kita yang menerima Yesus sebagai kabar sukacita yang hadir melalui Bunda Maria. Bersukacitalah kita bahwa kita tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan yang nyata di tengah dunia. Dia yang mengampuni, dia yang membuat banyak mujizat, kesembuhan dan kebangkitan, dan dia juga yang membebaskan dari roh jahat. Namun kita juga bahagia karena kita diberi oleh Tuhan seorang ibu, ibu gereja, ibu orang beriman, ialah Bunda Maria yang selalu setia, yang selalu hadir di tengah-tengah keadaan bahaya. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan marilah kita rajin untuk berdoa dan memohon doa. Ya Santa Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Marilah kita berdiri, kita menyatakan iman kita.